Halo boy, kembali di UC Boy TV. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita tentang psikopat yang berasal dari Indonesia. Psikopat lokal ini ceritanya. Namanya itu adalah Ahmad Suraji atau bisa disebut Dukun AS. Sebelum saya cerita, tonton dulu intro yang satu ini. Dukun Ahmad Suraji ini warga desa Sei Semayang, kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Suraji yang mempunyai istri 3 bersaudara. Jadi ada 3 saudara ini dinikahi sama Dukun Suraji ini. Dukun Suraji ini juga biasa dipanggil Datuk sama warga-warga desanya. Nah, Dukun Suraji ini termasuk psikopat lokal asal Indonesia. Motif pembunuhan Dukun Suraji ini itu ilmu hitamnya itu agar tercapai, agar sakti dengan tumbal harus membunuh 72, tapi yang dibunuh cuma 42. Lalu Dukun Suraji ini dapat mimpi dari ayahnya suruh membunuh 72 wanita itu, guys. Nah, pada suatu hari setiap korbannya itu air liurnya diminum oleh Dukun Suraji ini, ya buat kesaktian Dukun Suraji ini. Awal cerita, korban pertama Dukun Suraji bernama Iem. Iem ini disuruh sama Dukun Suraji masuk ke lubang buat ritual, namanya itu tapa pendem. Di syaratnya itu harus kakinya diikat, lalu dimasukkan ke karung, lalu dimasukkan ke lubang yang sudah dibuat Dukun Suraji ini, guys. Setelah itu Dukun Suraji membacakan mantra-mantra begitulah, sambil si Iem disuruh menutup matanya. Si Iem ini kan matanya ditutup, sama Dukun Suraji ini dicekek sampai mati. Begitulah korban pertamanya yang bernama Iem. Dan korban-korban selanjutnya pun sama, guys. Motifnya juga sama. Kebanyakan korbannya ini itu orang yang lagi berumah tangga dan mengalami masalah rumah tangga gitu, bertengkar gitu. Kebanyakan konsultasinya ke Dukun Suraji ini, guys. Korban terakhir Dukun Suraji ini bernama Sri Kemala Dewi yang dibunuh tanggal 23 April 1997. Dari kasus ini kebiadaban terbongkar 4 hari setelah pembunuhan. Warga dusun aman damai dibuat geger ketika seorang pembunuh menemukan mayat tanpa busana. Dan mereka terkejut, ternyata mayat itu adalah Dewi yang dikatakan hilang 3 hari sebelumnya. Si Dewi ini sebelumnya, guys, itu bertengkar sama suaminya yang bernama Tumin. Si Tumin dan Dewi ini kan bertengkar, lalu si suaminya Tumin ini pulang ke rumah orang tuanya. Si Dewi mau diceraikan sama si Tumin, tapi si Dewi nggak mau dan bicara sama ibunya, saya mau cari orang pintar, saya nggak mau cerai sama suami saya. Akhirnya si Dewi
Sri Kamaladewi ini pergi ke rumah Suraji ini diantarkan oleh seorang tukang becak bernama Andreas. Tanah rumah Dukun Suraji. 3 hari kemudian ada keselamatan dan sesuatu di ladang tebu. Awalnya itu kan warga ini jalan di ladang tebu, kok ada bau-bau busuk, dan jalan warga itu ambil sebuah apa itu namanya batang kayu. Batang kayunya kan ditancapkan di tanah, terus ujung kayunya itu di baunya dirasakan kok baunya ini busuk. Curigalah pemuda itu memanggil warga desa, namanya Desa Aman Damai. Berkumpullah para warga Desa Aman Damai ini ke ladang tebu itu. Nah, di ladang tebu itu sempat berdebat antara RT setempat sama warga Aman Damai. Wah, ini lubangnya ini sepertinya di dalamnya ada bangkai, tapi entah bangkai manusia atau bangkai kerbau. Warga desa pun berdebat, ini nggak mungkin kalau bangkai kerbau, soalnya ini tempatnya kecil, pasti ini bangkai manusia. RT setempat pun memanggil polisi di sekitar situ, dan polisi pun datang itu udah agak gelap malam hari. Berdebat lagi polisi sama warga desa, ini dibongkar sekarang atau besok aja. Ya, warga desa ingin dibongkarnya itu sekarang, malam hari juga nggak apa-apa. Akhirnya sempat cekcok, lalu salah satu warga ngomong, bongkar sekarang aja Pak, saya siap untuk penerangannya, saya ambil petromak, dulu masih pakai petromak dulu. Lalu akhirnya dibongkar lah itu. Ternyata di dalam lubang itu benar mayatnya Sri Kamaladewi. Dipanggillah suaminya yang bernama Tumin itu. Tumin, apa bener ini istri kamu, Sri Kamaladewi? Bener Pak. Oh, kamu habis bertengkar sama istri kamu ya? Iya Pak. Akhirnya Tumin ditangkap oleh kepolisian, dimintai informasi. Nah, lalu selanjutnya di kantor polisi, Tumin itu dituduh membunuh istrinya sendiri yang bernama Sri Kamaladewi. Nah, Tumin pun bingung, bukan saya Pak yang membunuh, saya sudah 3 hari nggak ketemu istri saya. Nah, curigalah sama kepolisian ini kepada Dukun Suraji ini. Esok harinya kepolisian datang ke rumah Dukun Suraji. Dimintailah informasi Dukun Suraji ini. Apa benar di sini Sri Kamaladewi kemarin datang ke sini? Bener Pak, tapi waktu maghrib dia pulang, alasannya gitu. Alasannya Dukun Suraji. Kepolisian pun sebenarnya agak nggak percaya, tapi karena nggak ada bukti, akhirnya kepolisian pun pulang dan mengurungkan diri untuk menangkap Dukun Suraji ini. Tidak lama kemudian, selang 4 hari, ditemukan lagi 2 mayat di tempat yang sama, di ladang tebu itu.
mulailah kepolisian ini menyelidiki dukun Suraji ini, gimana tempat lahirnya di mana, asalnya dari mana. Ditemukanlah informasi di dalam situ. Dukun Suraji ini memang membuka praktek spiritual, perdukunan, ilmu hitam. Dan mayat yang ditemukan di ladang tebu itu kebanyakan adalah pasien dukun Suraji. Lalu setelah ditemukannya 2 mayat di ladang tebu itu, kembalilah polisi ke rumah dukun Suraji, langsung ditangkapnya dukun Suraji, diborgol, dimasukkan mobil, digeledah rumahnya, ditemukan baju-baju korban mayat yang ada di ladang tebu itu. Ada baju, ada perhiasan, dan pokoknya barang-barang yang mayat itu pakai. Di penjara, diinterogasi, dukun Suraji ini mengaku membunuh korban-korbannya itu karena bisikan gaib dari mimpinya. Yang datang itu ayahnya itu menyuruh membunuh korbannya, membunuh wanita sejumlah 72 orang dan harus meminum air liurnya. Tapi dukun Suraji ini hanya bisa membunuh 42 orang, gitu guys. Setelah itu 3 istrinya ini ikut membantu melakukan pembunuhan itu. Jadi yang dukun Suraji ini dihukum mati dan 3 istrinya ini dihukum seumur hidup. Lalu dukun Suraji ini dieksekusi mati pada tanggal 22 November 2007 setelah kasasi yang dia ajukan ditolak oleh Presiden RI waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Berakhirlah sekarang hidup dukun Ahmad Suraji. Jadi begitulah kisah hidup dukun Suraji, seorang psikopat lokal asal Indonesia. Nah, meskipun lokal tapi nggak patut kita banggakan ya guys, karena dia pembunuh dan kriminal. Terus saksikan UC Boy TV, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info-info update tentang UC Boy TV ya guys. Oke, terima kasih.